dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi begitu banyak reaksi kimia. Reaksi kimia yang di dalam tubuh biasa disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini ada hubungannya dengan cara kerja enzim. Wah, apa itu enzim? Mari kita bahas lebih lanjut. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Contoh sederhananya itu, ketika kita makan nasi yang mengandung amilum, enzim amilase dalam air liur akan mempercepat perubahan amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian ada struktur enzim. Enzim memiliki struktur berupa sisi aktif dan sisi allosterik atau sisi pengatur. Sisi aktif merupakan sisi di mana enzim dapat ditempeli oleh substrat supaya dapat direaksi oleh enzim dan membentuk suatu produk. Sisi aktif enzim juga bersifat spesifik, yaitu hanya ditempeli oleh substrat yang sesuai. Komponen enzim dalam tubuh yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara keduanya disebut polenzim. Lalu, bedanya apoenzim dengan kofaktor itu apa? Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya itu labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suatu suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa alkotil. Analoginya begini, seperti kunci dan gembok, hanya kunci yang cocok substrat bisa masuk ke gembok enzim. Nah, berikutnya itu sifat-sifat enzim. Yang pertama, bersifat sebagai katalisator. Enzim mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi. Setelah reaksi selesai, enzim dapat digunakan kembali untuk reaksi yang sama. Yang kedua, bersifat spesifik. Setiap enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat atau reaksi tertentu. Spesifisitas ini ditentukan oleh bentuk sisi aktif. Enzim yang cocok dengan substrat seperti kunci dan gembok. Ada juga model inductive fit, di mana bentuk enzim sedikit menyesuaikan saat substrat masuk. Kemudian yang ketiga, bersifat protein. Sebagian besar enzim tersusun atas protein globular. Karena itu, enzim bisa rusak oleh panas tinggi, asam kuat, atau logam berat. Yang keempat, bekerja dalam jumlah kecil. Karena tidak ikut habis, jumlah enzim yang dibutuhkan sedikit saja untuk mengkatalis banyak substrat. Yang kelima, aktivitasnya dapat diatur. Aktivitas enzim bisa meningkat atau menurun tergantung pada yang pertama, konsentrasi substrat, suhu dan pH, adanya aktivator atau meningkatnya kerja enzim, dan terakhir adanya inhibitor atau menghambat kerja enzim. Adapun fungsi enzim seperti penjelasan pengertian di atas, yaitu yang pertama sebagai biokatalisator, yaitu zat yang mampu mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh, tapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, beberapa enzim dapat membantu memecah molekul besar menjadi potongan-potongan molekul kecil agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang ketiga, ada beberapa enzim juga bisa membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk memunculkan molekul baru. Mekanisme ini menjadi dua bagian, yaitu teori gembok kunci atau lock and key, dan kedua teori induksi pas atau induced fit. Teori gembok kunci ini melalui mekanisme enzim digunakan sebagai gembok dengan bagian-bagian kecil yang berperan sebagai sisi aktif enzim dan substrat yang diibaratkan sebagai kunci karena dapat berkaitan secara pas dengan sisi aktif enzim. Kemudian induced fit, cara kerja enzim berdasarkan teori kecocokan induksi, yaitu lebih menekankan pada sisi aktif enzim yang lebih fleksibel dengan bagian substrat yang masuk ke sisi aktif dan terkait pada enzim. Kemudian sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat yang lebih kuat, lalu enzim akan menyesuaikan dalam bentuk substrat. Berikutnya jenis-jenis enzim. Yang pertama, oksidoredukase, katalisis reaksi oksidasi dan reduksi
Contohnya dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua, transferase, memindahkan gugus kimia dari satu molekul ke molekul lainnya. Contohnya transaminase dan kinase. Yang ketiga, hidrolase, menguraikan molekul menggunakan air atau reaksi hidrolisis. Contohnya lipase, amilase, dan protease. Dan yang keempat, lease, memutus ikatan tanpa air atau oksidasi membentuk ikatan ganda. Contohnya dekarboksilase dan aldolase. Kemudian yang kelima, ligase, menggabungkan dua molekul menggunakan energi ATP. Contohnya DNA ligase dan karboksilase. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang pertama itu suhu. Enzim bekerja optimal pada suhu tertentu, biasanya sekitar 37 derajat Celcius pada manusia. Kalau terlalu tinggi, enzim rusak. Kalau terlalu rendah, reaksi lambat. Yang kedua, pH atau keasaman. Tiap enzim punya pH optimal. Misalnya pepsin bekerja di pH asam di lambung, amilase di pH netral. Yang ketiga ada konsentrasi substrat dan enzim. Semakin banyak substrat atau enzim, reaksi makin cepat sampai titik jenuh. Yang keempat ada kofaktor atau koenzim diperlukan agar enzim aktif. Yang kelima itu ada inhibitor atau penghambat, biasanya menurunkan atau menghentikan bekerja enzim. Misalnya racun, sianida menghambat enzim respirasi. Adapun contoh enzim dan fungsinya dalam tubuh manusia. Yang pertama ada amilase atau mulut dan pankreas, memecah amilon atau pati maltosa. Yang kedua, lepsin atau lambung, memecah protein peptida. Yang ketiga, lipase atau usus halus, memecah lemak, asam lemak plus gliserol. Yang keempat, laktase atau usus halus, memecah laktosa, glukosa plus galaktosa.